Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang giliran perempuannya yang menjawab. Yang laki-lakinya ada yang mulutnya diem aja. Cabe secabe, ketoprak seketoprak, rame si rame tapi nggak kompak. Diulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sampai engkau sekali-kali pun sampai mati kecuali dalam keadaan bersujud, kalau bisa dalam keadaan sholat tahajud, beriman kepada Allah. Itu artinya yang selalu dibacakan oleh khatib pada setiap mimbar Jumat. Nah, hari ini yang akan disampaikan adalah masalah, sebetulnya ada jemaah yang meminta untuk persiapan pranikah. Ini salah satu dari bidang kedokterannya. Maka berhubung sudah janji, rencananya bukan jadwal saya ya, Adinda ya. Maka hari ini kita menyampaikan tentang penciptaan manusia menurut Al-Quran. Kita bandingkan dengan menurut ilmu kedokteran modern. Kenapa arwah itu ditiupkan pada 120 hari? Ya kan ada di Al-Quran 120 hari. Assalamualaikum yang video Ibunda. Kenapa arwah ditiupkan malaikat itu 120 hari ya? Nah, apa alasannya? Ya, atau 4 bulan? Nah, di sini kita bisa mengikuti dalam makalah ini bagaimana tepatnya Allah memberi penjelasan 1400 tahun melalui Rasulullah Muhammad SAW bahwa Al-Quran itu ilmunya sangat panjang untuk sepanjang masa dan terpakailah sekarang ya. Nah, persiapkan alat-alat tulis karena nanti disiapkan uang 100.000 rupiah ya. Bagi yang bisa menjadi pengganti khotib untuk meringkaskan, itu kalau satu orang 100.000-nya untuk dia sendiri, kalau dua orang 50-50 ya. Oke, kita jadikan kebiasaan karena kita akan menjadi penerus ya. Oh ya, untuk sebelumnya kita ingatkan nanti pada maghrib kita makan dulu sama-sama ya. Baru setelah itu baru sholat isya. Setelah itu ada Nahwu Shorof ya, ilmu Nahwu Shorof yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Lubis. Tadinya mau setelah isya, tapi ternyata ada beberapa saudara kita yang harus segera pulang. Kalau bisa makan dulu setelah maghrib ya. Nah, ini adalah wanita apa ini? Perutnya besar. Salahnya di mana? Salahnya nggak pakai jilbab. Ya, ini dibikin sudah lama sekali ya makalahnya. Nah, kalau kita lihat sekarang Al-Quran itu menyimpan ribuan ilmu pengetahuan modern. Ribuan ilmu pengetahuan modern ada di Al-Quran. Bagaimana cara Allah menyimpannya? Wa huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatu Muhammadun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ya. Yaitu Allah menurunkan Al-Quran itu dalam bentuk dua macam. Yang pertama surat-surat muhkamat sebagai umul kitab, dan yang satu lagi surat-surat mutasabihat. Ternyata surat muhkamat adalah surat yang jelas artinya. Surat muhkamat adalah surat-surat yang jelas artinya. Contohnya, jangan mencuri, jangan berdusta, ya, tepati janji, yaitu tidak perlu dijelaskan lagi. Tapi surat mutasabihah adalah surat-surat yang samar-samar bunyinya, sehingga kalau kita mendengarkan, kita kala itu tidak mengerti. 1400 tahun kemudian barulah kita terkejut, ternyata dalamnya ilmu Al-Quran ya. Kita lihat di sini Al-Quran menyimpan ribuan ilmu pengetahuan modern justru di surat-surat mutasabihah, yang kadang-kadang orang mencari-cari takwilnya
sehingga kemudian menjadi fitnah. Tapi bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dan ingin mengambil ilmu, maka surat itu menjadi surat yang penuh dengan hikmah, ya. Kita baca di sini, tabarakallazi ja'ala fi sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran munira. Ya. Tabarakallazi maha suci dia yang ja'ala menurunkan fi sama'i di langit itu burujaw bintang-bintang. Wa ja'ala dan menjadikannya lagi fiha di dalamnya. Ya. Sirajaw matahari sebagai pelita, wa qamaran munira, dan bulan sebagai nur, cahaya. Ini kalimat ini adalah kalimat yang sangat penting. Kenapa? Sebab berkali-kali orang meramalkan bumi ini pusat dunia, pusat bumi. Kalau kita buka Bible, tidak terbayangkan bahwa bumi ini bagian terkecil daripada alam tata surya. Tapi dalam kalimatnya dikatakan bahwa Allah menjadikan langit gugusan bintang-bintang. Di dalamnya, di dalam bintang-bintang ada matahari dan rembulan. Bayangkan, dari orang agama Islam yang satu-satunya yang sudah mengetahui bahwa matahari dan bulan itu adalah bagian dari bintang-bintang. Bintang yang begitu banyak, di dalamnya fiha ada matahari dan bintang dan bulan. Dan bulan itu pun tidak salah. Bulan tidak bercahaya tapi bersinar. Bersinar artinya memantulkan cahaya. Matahari bersinar dikatakan sebagai pelita, sedang rembulan adalah sinar, nur. Dia memantulkan cahaya matahari. Mataharinya padam, dia pun tidak bercahaya. Kemudian kalimat keduanya, wallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman aroda ayazzakara au aroda syukura. Ya. Dan dialah yang menjadikan bergantinya siang dan malam, ya, secara teratur, silih berganti, yang diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Jadi Allah membuat tata surya begitu hebat, kemudian bergantinya siang dan malam. Ada orang yang menganggap biasa, siang malam biasa saja. Ada juga yang memperhatikan dan kemudian mengambilnya sebagai pelajaran. Kenapa bisa terjadi? Contohnya, ada kalimat, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan, kata Allah. Dalam surat apa? Siapa yang tahu? 25.000. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Masa ini ketua Karib yang lama tidak tahu. Surat Al-Ghaziyah, ya. Allah mengatakan, apakah kamu tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Kalimat yang biasa. Tapi kalau kita lihat ada kucing jalan di depan kita lihat dia biasa saja. Atau nyamuk terbang, kita anggap itu biasa saja. Tapi kalau kita sadari nyamuk itu komputer yang sangat kompleks dan miniatur, kita akan merinding. Nyamuk itu suatu komputer yang kalau dibikin sangat besar sekali. Gak mungkin sekecil itu. Dia bisa memilih makanannya, tidak pernah dia salah makan darah menjadi makan, misalnya makan anggur misalnya, atau makan minum teh. Gak pernah dia salah gitu, ya. Dan dia terbang sesuai apa yang harusnya terjadi, ya. Afala yang zuruna ila ibili kaifa khuliqat. Apakah kita tidak melihat waktu kita melihat kucing lewat, kita kemudian terheran gitu. Kok ada komputer kecil yang namanya kucing sedang berjalan, sangat kompleks, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi kalimat berikutnya. Ini adalah surat apa? Al-Alaq. Al-Alaqah. Alaqah. Alaqah apa artinya? 25.000? Apa? Segumpal darah. Ada yang lain? Lintah. Ya. Nah, kita lihat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Khalikmu. Ya. Iqra, bacalah dengan ismi, nama Rabbika, Rabbi kamu, ya, yang Maha Pencipta. Khalaqal insana min alaqah, yang menciptakan manusia dari alaqah, segumpal darah. Segumpal darah. Kita buka semua Al-Quran, jawabannya segumpal darah. Tapi tadi
Adinda Deni tidak setuju, itu bukan segumpal darah tapi seekor lintah. Bayangkan kalau zaman dahulu orang menerjemahkannya, dia telah menciptakan manusia dari sesuatu yang menggantung-gantung seperti lintah. Saya rasa kita semua menjadi kecewa ya, betapa menghinanya. Bayangkan pengetahuan itu datang, Allah tidak memilih segumpal darah. Dalam bahasa Arabnya harusnya damiyah. Ya, harusnya halakal insana min damiyah. Ya, tapi Allah tidak memilih dam. Allah memilih alaqah. Kemudian apa itu alaqah? Inilah alaqah. Mirip dengan apa? Dengan lintah. Dia ada tempat melekatnya. Dia melekat, ini alaqah, melekat kemana? Ke rahim ibundanya. Kenapa dia melekat ke rahim ibundanya? Dia menyerap darah dari rahim ibunya. Menyerap darah dari makhluk lain namanya apa? Namanya lintah. Ya, sesuatu yang menempel pada makhluk lain kemudian menyerap darah makhluk lain namanya lintah. Kita setuju itu ya. Dan Allah mengatakan ini namanya alaqah. Bentuknya seperti ini. Dunia kedokteran mengatakan seperti ini. Maka orang membandingkan apa itu embrio, apa itu lintah. Ini orang bule yang bikin. Ya, betapa miripnya suatu embrio dengan lintah. Ini embrio manusia, ini lintah. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi, nah ini lintah. Tapi sebetulnya embrio manusia, ada tempat nempelnya dan dia menghisap darah. Kita lanjutkan lagi, dan dia menggantung-gantung. Alaqah adalah sesuatu yang menggantung seperti lintah. Yang menciptakan manusia dari sesuatu yang menggantung-gantung seperti lintah. Kalau itu disebut zaman dahulu, orang akan marah. Kalau sekarang, orang akan kagum betapa hebatnya bahasa Al-Quran. Kita belum yakin alaqah menggantung seperti lintah. Kita lihat Google Translate. Nanti di rumah buka Google Translate, taruh lintah, terjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Apa yang muncul? Akan muncul alaqah. Dijamin tidak akan menyimpang. Ambil translate, Google Translate, taruh bahasa Indonesianya, masukkan lintah, muncul alaqah. Ya. Begitu hebatnya Allah menciptakan Al-Quran dengan bahasa yang tidak salah sedikit pun. Sedikit pun dalam Al-Quran tidak ada kata-kata yang salah atau tercampur. Ya. Nah, kita kemudian masuk ke ini, bagaimana baby dibentuk, ya. Kemudian terbentuknya bayi, kemudian badannya dan juga sistem persarafan. Ini sangat penting, ya. Kemudian yang pertama kita lihat sekarang tentang penciptaan manusia. Coba yang ini. Diklik yang ini. Ada pencet. Jangan dipencet, diklik aja. Nah, ini adalah bayi perempuan. Ini sebetulnya sudah pernah disampaikan, mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang hadir. Kalau yang sudah yang, tapi ini terpaksa kita keluarkan lagi karena diminta, ada yang minta. Ini adalah bayi perempuan berusia 5 bulan dalam kandungan ibunya. Ada nggak bayi perempuan seperti ini di luar? Nggak ada. Ini pasti dalam kandungan ibunya. Sudah memiliki 7 juta sel telur. Kita mulai dengan wanita, bayi dalam rahim ibunya usia 5 bulan, bentuknya seperti ini. Dalam rahimnya ada 7 juta sel telur. Ingat, 7 juta sel telur, banyak sekali. Dan nanti kita harus bedakan laki-laki dan perempuan. Prosesnya berbeda. Kemudian, nah inilah gambar bagaimana gambar tubuh wanita. Ya, kita buat ini ilmu kedokteran, jadi bukan gambar vulgar ya. Dengan alat kelamin dalam. Alat kelamin itu disebut alat kelamin dalam apabila tidak tampak dari luar. Kenapa disebut alat kelamin dalam? Karena dia berada dalam perut, tidak kelihatan. Apa itu alat kelamin dalam? Rahim, indung telur, saluran tuba dan saluran vagina ya. Untuk berhubungan suami istri itu masih termasuk alat kelamin dalam ya. Kita pakai bahasa kedokteran tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Nah, kemudian ini dia lengkap sekali Allah menciptakannya. Kemudian coba diklik, kita lihat, klik ini. Setiap bulan, sekali sebulan. Di sini ada telur. Telur ini telurnya.
dia menetaskan 1 butir telur. Ya. 1 bulan berikutnya klik lagi. Bulan depannya sebulan sekali dia keluar lagi. 1 lagi. Berapa lama umur telur ini? Sekali lagi boleh. Berapa lama umur telur ini? Hanya 2 hari. Setelah 2 hari telur itu mati. Itu kenapa banyak pasangan-pasangan yang merasa dirinya mandul, karena 2 hari itu dia tidak ketemu antara telur dengan sperma suaminya pada 2 hari penting itu. Telur hanya dikeluarkan 1 kali sebulan, umurnya pun 2 hari. Hari kedua terakhir dia sudah mulai mengkeriput, hari ketiga sudah mati. Jadi kalau sperma datang, suaminya mengajak istrinya melakukan hubungan suami istri, diberikan sperma, telurnya tidak ada, jelas tidak jadi anak, ya, tidak ada anaknya. Kita teruskan, klik selanjutnya. Nah, ini kita lihat, ini adalah genital ya, internal tadi, sel telur itu indung telur di sini, ya. Ini rahim yang kokoh sekali, ini vagina. Kalau kita membayangkan indung telur, kita harus membayangkan kita punya adik kecil ya, ada yang laki ada yang perempuan ya. Kalau yang laki kan kita suka lihat anak kecil ada buah zakar ya. Buah zakar itu pada laki-laki ada di luar, pada wanita ada dalam perut. Nah, buah zakar yang jadi di perempuan itu menjadi ovarium, indung telur ya. Jadi indung telur itu ada di sini. Kalau laki-laki indung telurnya di luar, berubah namanya buah zakar ya. Nah, genital ini ada 2 buah di kanan dan di kiri ya. Ini di kanan dan di kiri. Nah, ini gambarnya kita potong melintang. Ini rahim yang kokoh kuat itu. Rahim ini pada anak-anak gadis atau yang sedang tidak hamil, ibu-ibu yang sedang tidak hamil, beratnya hanya 30 gram. 30 gram. Pada saat hamil cukup bulan menjadi 1 kilo. 1 kilo. Kemudian lahir 40 hari kemudian menjadi sebesar telur bebek, dan 3 bulan kemudian kembali menjadi 30 gram. Entah kemana perginya dagingnya itu. Hanya indung telur, hanya rahim lah yang memiliki sel yang dapat muncul tiba-tiba begitu kuatnya saat diperlukan, dan tiba-tiba dia menghilang. Kemana menghilangnya pun tidak tahu. Ya, ini betul-betul suatu yang kokoh kuat, dan rahim kasih sayang kokoh kuat. Al-Quran menyebutnya disimpan dalam rahim yang kokoh, betul-betul kokoh. Nah, ini indung telur, ini telurnya. Ya, ini indung telur, persamaannya buah zakar. Ini telurnya, persamaannya sperma. Ya, ini rahim, dan ini adalah vagina. Ya. Kemudian terdapat ovarium di kanan dan di kiri rahim. Ini dia. Kemudian pada masa pubertas, tadi berapa jumlahnya dalam rahim? 7 juta. Setelah pubertas, kira-kira umur 15 tahun, 14 tahun, 15 tahun, dia tinggal 350 sampai 600 ribu saja. Hilang. 350 sampai 600 ribu sel telur. Ya. Perhatikan kenapa Tuhan berbuat demikian. Ada alasannya. Kemudian ini sel telur itu, ya, yang sekali sebulan keluar 1, ya, walaupun dia banyak 1 keluar, yang lain semuanya menciut, hilang. Ya. Kemudian salah satu sel telur yang siap menetas 1 butir setiap bulannya. Ya, cuma satu. Umurnya 2 hari, lewat 2 hari suaminya datang, nggak hamil. Ya, bayangkan begitu kompleksnya ya. Nah, ini tadi gambar tadi ya, ini otomatis dia jalan sendiri. Kita ulang sekali lagi, keluar telurnya. Ya, keluar telur di sini telurnya. Dan dibantu lepas ini kalau si wanita mengalami orgasmus. Kadang-kadang dia tidak ovulasi kalau si istri tidak orgasmus. Ya, kadang-kadang lebih bagus istrinya mengalami orgasmus. Kemudian anehnya, kita bayangkan jumlah yang disediakan Allah saat puber 350 sampai 600 ribu ovum, telur, sel telur. Tetapi yang sampai dia dari masa pubertas sampai dia menopause,
Padahal yang keluar cuma 1 dalam sebulan. Karena coba kita hitung, kalau misalnya dia puber 15 tahun, dia menopause 50 tahun, 50 tahun tidak ada telurnya lagi, 15 tahun dia mulai bertelur, kira-kira masa dia bertelur cuma 35 tahun. 35 tahun itu berapa bulan? Dikali 12 bulan. Dikali 12 bulan cuma 420 butir. Seumur sepanjang umur wanita sampai dia menopause, wanita itu hanya menetaskan telur sebanyak 420 butir. Dan umur telur itu hanya 2 hari. Berarti masa subur wanita sepanjang hidupnya hanya 840 hari. Ya. Nah, itulah sebabnya paling banyak, anehnya lagi, dari 420 butir ini, ternyata seorang wanita paling banyak kita dengar punya anak 20 orang. Ya, anak wanita yang punya anak 12, ya Ustadz JJ, udah jelas. Tapi wanita yang betul-betul anaknya 12 itu memang ada ya. Tapi yang 20 mungkin kita jarang-jarang sebenarnya. Jarang-jarang kita dengar orang ibu-ibu punya anak 20 orang, ya jarang ya. Maksimal lah 20 orang. Kenapa? Coba bayangkan kenapa? Buat apa Tuhan membuat begini? Buat apa Tuhan membuat seperti ini? Kemudian itulah makanya timbul suatu hadis, gelombang hormon terjadi sebulan sekali. Wanita memiliki gelombang hormon sebulan sekali, hormonnya bergelombang ya. Gelombang hormon wanita sebulan sekali ya. Apa yang terjadi sebulan sekali? Timbulnya masalah sindroma prahaid. Kalau sebelum haid, wanita itu merasa gelisah, kadang kepingin nangis, kadang kepingin marah, kadang kepingin diem aja. Dan celakanya nggak semua orang tahu. Kadang-kadang dia merasa depresi, padahal dia mau haid, prahaid. Kemudian orang tuanya marah, kenapa kamu diam aja? Kenapa? Ada apa? Atau suaminya nggak mengerti bahwa suaminya, istrinya memiliki masa sindroma prahaid, sindroma sebelum haid, di mana gelombang hormon turun sehingga timbul rasa sedih, rasa depresi, rasa kepingin nangis, kepingin marah. Ya. Kemudian hiperemesis, pengaruhnya kepada hiperemesis. Apa arti hiperemesis? Mual-mual dan muntah-muntah hebat. Ya, wanita kalau hamil muda akibat hormon itu, kalau jadi hamil maka terjadilah mual-mual yang lama-lama makin hebat. Ya, itu apa sebabnya? Pengaruh hormon lagi, yang bermain hormon. Kemudian setelah lahir, ada pasien saya orang bule, setelah lahir dia nangis. Dia nangis terus. Kamu kenapa? Nggak tahu, saya kepingin nangis. Apa kamu sedih punya anak? Saya bahagia sekali. Kenapa nangis? Tidak tahu. Itulah depresi postpartum. Postpartum artinya setelah post itu sesudah, partum itu melahirkan. Depresi sesudah melahirkan. Depresi gimana? Tertekan. Ya, rasa tertekan setelah melahirkan. Bahkan ada orang yang sampai bunuh diri. Setelah melahirkan dia bunuh diri gitu, karena saking depresinya. Ya kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti kenapa dia kok mau bunuh diri, padahal dia nggak ada apa-apa. Dia cuma pengaruh hormon begitu hebatnya. Ya. Juga sindroma klimakterium. Klimakterium ini adalah mendekati menopause. Ibu-ibu yang masuk umur 40-45 tahun, haidnya mulai berhenti, mulai goncang, kepingin marah, sedih, muka terasa panas dan sebagainya. Banyak sekali penderitaan yang dialami oleh wanita pra-menopause. Apalagi waktu dia masuk menopause terjadi goncangan hormon ya. Juga sindroma menopause, saat dia menopause dikenal sindrom itu kumpulan penyakit ya, kumpulan gejala di mana dia gelisah, pengen marah, tiba-tiba nangis gak keruan, tiba-tiba ngamuk sendiri ya. Ya itulah dia. Kita harus ngerti kalau kita punya nenek tiba-tiba marah-marah atau mertua marah-marah, jangan malah dimarahi lagi ya, mertua kita menjelang menopause ya. Itu sebabnya ada hadis berikut, karena begitu beratnya tugas seorang ibu, maka suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik, dengan penuh kasih sayang, tanpa kasar dan zalim. An-Nisa ayat 19. Kewajiban seorang suami adalah menyantuni istrinya, menggauli istrinya dengan baik, penuh kasih sayang, tanpa kasar dan tidak zalim. Ya.
Walaupun dia memang butuh, dia mengajak istrinya pun dengan lemah lembut, ya. Memang saya bisa bicara, tapi kadang-kadang saya langgar juga, ya, ya. Sebagai manusia, kita kadang-kadang melanggar. Kita tahu, kita berbuat juga, gitu ya. Suami wajib memberi makan istrinya apa yang ia makan. Memberinya pakaian, tidak memukul wajahnya. Tidak boleh seorang suami memukul wajah istri, ya. Bisa kita khilaf, bisa istighfar, segera minta maaf kepada istri. Akan terjadi, ya. Kita manusia biasa. Tidak boleh menghinanya, tidak boleh berpisah ranjang kecuali dalam rumah. Hadis Abu Daud, ya. Kalau istri kita tidak mau sholat atau tidak mau pakai kerudung, kita peringati nggak mau, pisah ranjang dulu. Dan boleh dipukul, tapi dipukul sebagai suami yang bertanggung jawab, tapi bukan pada wajah, ya. Pada kaki barangkali, ya. Tapi itu juga karena sayang, bukan karena benci, ya. Karena masalah agama, misalnya dia nggak mau berkerudung, nggak mau sholat, gitu, ya. Sebab kenapa? Dosa istri ditanggung oleh suami. Seorang suami adalah pemimpin di tengah keluarganya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Nanti di akhir kelak, seorang suami sudah masuk ke surga, tiba-tiba istrinya ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Suami saya tidak pernah menyuruh saya bersolat. Diambil pahala suaminya, diberikan kepada istrinya. Anaknya lagi di neraka, kenapa kamu nggak sholat? Ayah saya tidak pernah mengajari saya sholat. Diambil lagi, diberikan lagi ke anaknya. Tiba-tiba ayahnya sudah harus masuk surga itu, seorang ustadz kiai terkenal, tiba-tiba harus masuk ke neraka, tertarik. Kenapa? Karena pada saat menikah dia hijab, melakukan perjanjian dengan orang tua si gadis bahwa anak itu adalah menjadi tanggung jawab dia. Istri menjadi tanggung jawab suami. Suami harus pastikan istrinya sholat 5 waktu, anak-anaknya sholat 5 waktu, ya. Hadis sahih dari Rasulullah, maka dia bertanggung jawab untuk mendidiknya dan mendidik istrinya serta anak-anaknya. Wajib, ya. Siapa yang lalai dalam hal itu, kemudian sang istri dan anak berbuat maksiat, maka dia berdosa karena dia tidak mendidik. Dia berdosa karena dia tidak mendidik. Bagaimana kalau dia sudah mendidik? Nah, kalau dia sudah mendidik, jika dia tidak lalai dalam mendidik dan keluarganya melakukan sebagai kemaksiatan, dia tidak berdosa, ya. Tetapi dia tetap diwajibkan mengingatkan mereka agar mereka meninggalkan perkara-perkara yang dilarang tersebut, ya. Seorang suami harus begitu tegasnya dalam rumah tangga, harus pemimpin, nggak bisa jadi suami takut istri. Suami harus pemimpin, mau nggak mau, ya. Kemudian kita kembali ke cerita kedua. Kalau tadi perempuan, kita masuk ke laki-laki, ya. Ini laki-laki, ya. Udah diklik, dilihatin kliknya, sedang mikir, komputernya sedang mikir. Nah, ini laki-laki. Jangan dianggap vulgar juga, ini laki-laki. Sementara laki-laki, kalau tadi wanita makin lama makin habis telurnya, laki-laki tidak pernah habis. Makanya ada kiai umurnya 70 tahun kawin lagi dengan gadis 17 tahun, tetap aja hamil, ya. Laki-laki itu kenapa ada hadis boleh kawin 4 barangkali? Karena laki-laki diciptakan begitu, barangkali. Tapi sebaiknya tidak, ya. Sebab Rasulullah mencontohkan monogami selama 28 tahun. Dan Rasulullah hanya poligami selama 5 tahun. Itu pun pada masa perang, ya. Sebaiknya kita monogami, ya, sebaiknya. Kecuali kalau terpaksa itu masing-masing. Karena monogami, poligami pun boleh, ya. Ini alasan Allah. Kalau kita mau tahu kenapa sih Tuhan mengizinkan poligami, berkali di sini kita belajarnya, ya. Walaupun kita semua tidak sepakat dengan poligami barangkali, tapi kita pengen tahu apa yang dirasa laki-laki, ya. Kalau laki-laki, wanita sebulan sekali, laki-laki tiap 3 hari sekali. 3 hari sekali spermanya dibikin, 3 hari sekali spermanya dibikin. Setiap 3 hari sekali seorang laki-laki yang balik menghasilkan sperma sekali keluar 100-200 juta. Padahal dia cuma 1 sendok makan. Sperma itu paling 25 cc. 5 cc itu 1 sendok teh. Isinya 100-200 juta. 100-200 juta sperma. Ya, banyak sekali. Di sini tepatnya sangat banyak sperma. Kemudian sperma dikeluarkan rata-rata setiap 3 hari sekali. Kita coba diklik.
ya harus dikeluarkan dulu. Klik. Nah ini sperma, sedikit sekali. Dikeluarkan, masuk ke rahim wanita. Kemudian tiga hari lagi, tiba-tiba suaminya minta berhubungan lagi. Ya kalau kita sudah menikah. Ada juga laki-laki yang maunya tiap hari. Kalau dia hiperseksual, ya ada orang wanita laki-laki yang hiperseksual, diciptakan Allah memang begitu, dia membutuhkan setiap hari, ya. Nah kemudian bagaimana banyaknya sperma itu? Ya, klik, udah klik. Nah sperma itu banyaknya begini, klik, sebanyak ini, sekali keluar seperti ini, ya, seperti apa? Seperti kecebong tapi banyak sekali. Jumlahnya berapa? 100 sampai 200 juta sperma. Bayangkan begitu banyaknya sperma, semua bisa jadi anak. Semua bisa jadi anak kalau ketemu dengan telur. Ya. Ya, terus klik lagi. 100 juta sperma mati seketika. Ya, tidak semua sperma mampu bertahan hidup. Ya. Sebagian segera mati. Seperti ini ada sperma-sperma yang lalai begini, dia akan mati sendiri. Nah ini sperma yang cacat, ya sperma yang ekornya tidak lurus, ya, dia tidak bisa lari. Nah ini sperma seperti ini yang kemungkinan mati. Bagaimana sperma normal? Seperti ini larinya, cepat sekali. Kecepatan larinya hampir sejauh 7 mil. Kalau laki-laki lari 7 mil, 5 mil, kira-kira 7,5 kilometer dalam mencari ovum, ya. Kemudian klik lagi. Kecepatan seperti ini. Dan apa yang ada dalam sperma? Dalam kepala sperma ini ada yang disebut DNA. DNA itulah yang menentukan apakah anaknya laki atau perempuan, anaknya itu mancung atau pesek, anaknya itu putih atau coklat, anak bule atau anak Chinese atau anak Melayu di sana. Dan orang-orang Batak selalu mengatakan kalau tidak bisa dapat anak perempuan, yang salahkan istrinya. Ya, misalnya kalau orang Batak itu ya, kalau orang Batak menikah maunya kan dapat anak laki-laki. Kalau perempuan lagi, umumnya yang disalahin siapa? Istrinya. Ya, payah kamu jadi istri, tidak bisa bikin anak laki-laki. Padahal yang menentukan anak itu laki-laki atau perempuan adalah si lelaki. Laki-laki mempunyai sperma ini ada dua macam, sperma bibit laki-laki dan sperma bibit perempuan. Sperma yang mana yang ketemu dengan telur, itulah menjadi laki-laki atau perempuan. Perempuan memiliki telur yang sama semua, ya, namanya telur X semua. Kalau laki-laki ada X jadi perempuan, Y jadi laki-laki. Kalau yang X ketemu X jadi perempuan, kalau X dengan Y jadi laki-laki. Yang menentukan laki-laki atau perempuan bukan istri tapi suami. Kalau ada orang Batak istrinya lahir perempuan terus, yang salah bukan istrinya tapi suaminya, ya. Nah, sepanjang umur seorang pria, kita lihat sekarang dihasilkan kira-kira 50 tahun umurnya kira-kira, ya. Dibagi tiga karena 3 hari sekali. 1 tahun itu 360 hari. Bagi 3 karena 3 hari sekali dia keluarin sperma, ya. 361 tahun kan 360. Kalau 3 hari sekali kan berarti dibagi 3, ya. Dikali umurnya 50 tahun lah. Misalnya dia mulai balik 14 tahun, dia berhenti mikirin berhubungan seksual mungkin 70 tahun, maka sekitar 50 tahun lah dia produktif. Kita kalikan dengan 100-200 juta ekor sperma, maka sesuai dengan miliaran sperma. Seorang laki-laki sepanjang hidupnya menghasilkan bermiliar-miliar sperma, gak ketahuan jumlahnya, banyak banget, ya, berkeliaran. Tapi Tuhan menakdirkan sperma harus mati sekian banyak. Allah menentukan telur harus mati sekian banyak. Itu intinya. Allah mengizinkan telur boleh mati sekian banyak. Allah menentukan sperma kamu apapun pasti mati sekian banyak. Ya.
di sini, tetapi si laki-laki paling banyak menghasilkan 20 sampai 40 orang anak ya. Kalau dia punya istri 1 20, kalau dia itu misalnya Arifin Ilham kemarin, Arifin Ilham bilang istri saya 2, ya bisa 40 gitu. Kalau Abu Jibril istrinya 1, kemarin ada diskusi. Arifin Ilham diskusi sama Abu Jibril, oh Anda belum ustadz ini, masih 1. Abu Jibrilnya tenang-tenang aja, senyum-senyum. Tapi yang penting orang masing-masing punya pilihan kok. Silahkan, punya bacaan, punya ilmu sendiri-sendiri ya. Jadi yang satu tidak bisa menyalahkan yang lain ya. 20 sampai 40 anak. Kalau istrinya ada 4, mungkin 80 anak paling banyak. Ya, kalau istrinya diforsir harus beranak terus ya. Nah, kemudian inilah muncul gelombang hormon terjadi 2-3 hari sekali atau seminggu sekali, umumnya 3 hari sekali. Gelombang laki-laki dengan wanita lain. Kalau wanita sebulan sekali, laki-laki 2 hari sekali, 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali ya. Pada saat itu kebutuhan seksual suami meningkat. Begitu spermanya banyak, dia minta dikeluarin. Kalau enggak suaminya puyeng, nggak bisa kerja. Ya, saya punya pasien, wah nanti ada lagi yang nanya, siapa pasiennya? Pasiennya bintang film. Waktu istrinya hamil, saya larang dia berhubungan tiap hari dengan istrinya. 7 tahun tidak hamil. Saya bilang kalau berhubung, gimana cara berhubungan? Tiap hari saya berhubungan. Kalau tiap hari nggak bakalan hamil. Bagaimana caranya dok? Ya bintang filmnya pasti kalau saya sebut langsung tahu ya. Saya bilang caranya hari ini berhubungan, hari ini tidak, hari ini bulan depannya dia hamil langsung. Bulan depannya dia hamil karena dia menghitung masa subur istri. Ingat, yang menghitung masa subur haruslah suami. Istri tidak boleh menghitung masa subur. Karena kalau istri menghitung masa subur, dia menjadi stres. Karena stres, telur yang mau menetas tidak jadi, keserap lagi. Jadi yang harus bisa menghitung masa subur adalah si suami. Suami diam-diam minta ke dokternya, ajarkan saya bagaimana menghitung masa subur istri saya. Nah, kita lihat bagaimana siklus haid istrinya, kita ajarkan suaminya. Istri berusaha tidak mengenal masa suburnya ya. Pada saat itu kebutuhan seksual meningkat, memerlukan penyaluran yang kadang berupa lonjakan. Tiba-tiba dia pulang-pulang dari kantor, ngambek, ngajak istrinya kecapean, mau nggak mau, ya itulah kondisi hormonal ya. Dan kita harus mengenal adanya laki-laki hiperseksual yang maunya tiap hari, istrinya nggak mau. Nah, kalau gini gimana? Ada suami yang tiap hari maunya, istrinya nggak kuat. Nah, kalau seperti ini berlaku hukum Allah. Kenapa Allah mencontohkan boleh tidak monogami selama 28 tahun Rasulullah? Bagaimana cara tidak berkeluarga dulu selama 3 tahun? Rasulullah pernah hidup sendiri selama 3 tahun. Kemudian 5 tahun poligami. 3-tiganya dicontohkan. Adanya laki-laki berseksual kita harus akui ada. Tidak ada istilah henti haid. Kalau wanita ada henti haid, menopause. Laki-laki andropause ada, tapi tidak begitu kentara gejalanya ya. Kadang-kadang sudah kakek-kakek masih melihat wanita juga ya. Kemudian itu sebabnya ada hadisnya jadi penting juga, harus dikenal oleh perempuan. Perempuan kadang-kadang marah melihat kelakuan suami. Kamu nggak memikirin, saya kan kerja capek, kok harus berhubungan juga. Suami bilang, saya butuh pokoknya, tapi saya capek, ya siapa suruh kerja, misalnya gitu kan. Nah, kalau suami mau istrinya tidak capek, istrinya jangan boleh kerja kantor. Kalau istrinya kerja kantor disuruh tiap hari, ya istrinya pulang kantor capek. Ya, itu harus ada imbangannya. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk menggaulinya, lalu sang istri menolaknya, maka penduduk langit akan melaknatinya sehingga suaminya ridho. Kalau hadis yang lain mengatakan malaikat akan mengutuknya sepanjang malam. Apabila ada wanita menolak suaminya, maka malaikat akan mengutuknya sepanjang malam. Kenapa? Karena khawatir suaminya nanti jadi terpengaruh berbuat zina. Dia nggak kuat, dia maunya monogami, dia nggak kuat, istrinya menolak terus, akhirnya timbul pikiran macam-macam. Maka nggak boleh menolak suami. Istri hendaknya mendahulukan hak suami atas orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seorang istri yang mendahulukan hak suaminya daripada hak orang tuanya.
Jadi kalau orang tua menyuruh, suami menyuruh, mana yang dulu didengarkan? Suami. Ya, ada seorang kisah, saya rasa semuanya masih ingat ya, mungkin pernah mendengar, ada seorang istri yang dikabarkan ibunya mau meninggal, dia harus ke tempat ibunya, tapi suaminya sedang di medan perang. Dia bilang, saya belum dapat izin suami. Dijemput lagi oleh sahabat, ibu kamu hampir meninggal, tolong datang. Saya belum dapat izin suami. Sampai ibunya meninggal, sahabat marah banget. Sampai ibunya meninggal, wanita ini tidak mau keluar rumah karena belum dapat izin suami. Pernah dengar ya ceritanya? Kemudian ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah, apa hukumnya anak durhaka ini? Rasulullah mengatakan, surga buat dia dan surga buat suaminya, karena suaminya sudah mengajarkan dia hak yang benar. Ya. Kenapa? Karena hak ini sudah dilakukan pada saat ijab kabul, seorang ibu telah menyerahkan anak wanitanya kepada sang suami. Ya. Jadi sepenuhnya tanggung jawab sang suami. Yang sangat penting bagi istri adalah ridho suami. Istri yang meninggal dalam keadaan keridhaan suaminya akan masuk surga. Dari Ibnu Majah, Tirmizi. Jadi bayangkan ya, seorang suami apabila memerintahkan istrinya yang salah, itu dosanya besar sekali. Ya, karena istri harus ngikut sama dia. Ya. Nah, maka perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun dan pula pada usia 10 tahun. Pisahkan tempat tidur di antara mereka. Anak laki-laki dan anak perempuan tempat tidurnya sudah tidak boleh. Satu lagi pada usia dia masuk 7 tahun. Ya. Dan 10 tahun anak-anak saya insya Allah semuanya sudah diajarkan sholat. Dah jalan apa enggak, ibunya juga tanggung jawab. Daripada wanita mempunyai dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada wanita ya. Wanita itu dengan laki-laki seimbang kewajibannya dengan suami. Nah, wanita dengan laki-laki seimbang, hanya harus disampaikan dengan cara yang ma'ruf. Ini klik mundur. Ya, oke. Sekarang M. Mikir dulu lagi. Waktu sudah nggak sempat ya. Agak cepat dikit. Setelah melewati proses pernikahan, kawinlah dua orang, laki-laki dan wanita. Pada saat itu berfungsilah sel telur dan sel sperma. Ingat, telur keluar sekali sebulan, umur telur hanya 2 hari. Ya. Kemudian jangan diteruskan, klik yang ini. Karena kalau langsung dia kedokteran punya. Langsung yang ini klik. Ya, kita loncat. Nah, ini anatomi, ini wanita, ini laki-laki. Klik, diklik. Oke, diklik ya. Di sini ada sperma masuk dan telur keluar 1. Kebetulan tepat harinya, hari ovulasi. Sperma dikeluarkan pada hari ovulasi, bertemu, berubah menjadi seperti ini. Sel-selnya bertambah, namanya morula. Morula berubah menjadi blastula. Ya, morula ini kemudian bergerak. Ya, dia bergerak. Bagaimana dia bergerak? Dia masuk. Kenapa dia bisa bergerak? Karena telur ini Allah menciptakan dia menyedot masuk ke sini. Hasil pembuahan yang hidup bergerak melalui saluran tuba masuk ke dalam rahim. Ya. Kemudian lama-lama berubah dia menjadi apa? Menjadi lintah alaqah. Ya, seperti ini berubah. Mutfah tadi nutfah, sperma dan ovum disebut nutfah. Pertemuannya sampai terbentuk seperti lintah ini masih disebut nutfah. Terjadinya berapa hari? 42 hari. Al-Quran menyebutnya 40 hari. Kedokteran menyebutnya 6 minggu. Berarti 42 hari. Nutfah berubah menjadi alaqah, sesuatu yang menggantung, juga hidup, terpelihara di tempat yang kokoh. Itu surat Ar-Rahman. Di tempat yang kokoh, betul-betul kokoh. Ya, luar biasa kokohnya. Kemudian Al-Mu'minun ayat 14 dikatakan, kemudian nutfah itu kami jadikan alaqah, sesuatu yang menggantung seperti lintah. Kemudian alaqah kami jadikan mudghah, segumpal daging yang sempurna, ya, mulai terbentuk daging-daging. Kemudian pada ayat berikutnya, dan mudghah itu kami jadikan izam, tulang belulang.
yang baru tulang belulang dibentuk. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan lahma, daging betulan ya. Selama janin itu belum 120 hari, dia bukan daging betulan, nggak ada muskulus otot namanya, otot lurik. Ini calon dokternya malah ngobrol terus ini. Tidak ada otot lurik selama masalah belum 120 hari ya. Betul-betul Al-Quran tepat dengan kedokteran. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain ya. Kalimat ini yang menjadikan seorang Belanda yang tidak mau masuk Islam, dipanggil berbagai ulama, dia mengatakan saya tidak mau masuk Islam kecuali kalau jangan dogma, saya buktikan Islam itu ilmiah. Dengan film ini dia masuk Islam. Al-Hajj, hai manusia, bila kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, maka ketahuilah sungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Memang dari tanah asalnya ya, dari tanah, badan kita tanah itu menghasilkan nutfah, betul kan? Kalau kita dikubur kita jadi tanah itu menghasilkan nutfah. Kemudian nutfah itu menjadi alaqah, sesuatu yang menggantung. Alaqah itu artinya lintah. Kemudian dari mudghah, segumpal daging yang sempurna dan yang tidak sempurna kejadiannya. Yang sempurna dan tidak sempurna kejadiannya. Ya. Agar kami jelaskan kepada kamu, ya. Nah, kemudian kita lihat ini selanjutnya, Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Itu akhir Al-Quran selalu mengatakan demikian. Maka kita akan bertanya betapa agungnya Al-Quran ya. Memiliki rahasia dan pengetahuan yang amat luas yang tidak terdapat pada kitab-kitab yang lain. Cari di Bible, cari di kitab lain tidak akan ketemu ya. Untuk dipelajari oleh kaum yang mau berpikir ya, kaum yang mau berpikir. Kemudian ini lewat lanjut. Nah, kemudian lanjut sekarang USG. Kita masuk USG. Tadi dikatakan menjadi makhluk yang sempurna dan tidak sempurna kejadiannya. Ya. Kita masuk ke USG. USG-nya USG 4 dimensi ya. Tapi dengan 4 dimensi jangan pada ngotot pengen 4 dimensi ya. Gelombangnya agak kuat ya. Pada penampungan USG selama 42 hari pertama, ini masih sederhana, perubahan pertemuan sperma ya. Ini kita percepat aja ya, karena waktu sudah mulai habis ya. Baca sendiri. Kemudian seperti ini, telur yang bersatu sperma dengan telur seperti ini namanya morula. Kemudian semua selnya sama semua. Kemudian selnya mulai berganti, yang ada yang mau jadi mata, hidung, berdiferensiasi disebut blastula. Jadi tadi sel sama, tapi sel untuk hidung mulai dipisah di sini. Yang mana untuk hidung, untuk mata ya, begitu aja. Afala yang zuruna ila ibilikai fakhulikat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Ya, sampai kemudian akhirnya pada 42 hari, tepat 6 minggu, kedokteran mengatakan 6 minggu, terbentuklah alaqah. Kemudian alaqah ini, nah ini ada alaqah ya, menggantung seperti lintah ya. Seperti ini kepalanya, ini calon tangannya, ini dia menggantung. Ini 6 minggu. Ini dia menggantung seperti lintah ya. Ini dia menggantung, makhluk ini menggantung ke rahim, mengisap darah ibunya. Kita teruskan dulu ya, ini sudah kita baca. Ilmu kedokteran modern mengatakan 58 hari, hidung, kuping, jari mulai terbentuk 8 minggu. Kemudian 12 minggu, kedokteran mengatakan 12 minggu. Berarti itu pembentukan akhir alaqah ya, menjadi mudghah. Akhir 12 minggu, akhir daripada mudghah ya. 40 hari alaqah, sebagian besar pembentukan janin telah terjadi. Pada 12 minggu 40 hari yang kedua, alaqah, sebagian besar pembentukan janin telah terjadi. Ini 8 minggu. Kita cepetin lagi ya, kayak ini nggak keburu ya. Mudghah antara 12 sampai 16 minggu. Terjadi hal-hal sebagai berikut ya. Mudghah itu antara 12 sampai 16 minggu ya. Artinya kalau 4 minggu kan 4
4 minggu itu kan 3 minggu itu 140 hari, gimana ya ngitungnya? 4 minggu. Oh ya, hitung sendiri ya, lagi nggak bisa mikir nih, soalnya waktunya mau habis nih, lagi nggak bisa mikir. Nah, mudghah itu, proses mudghah terjadi tulang belulang, terjadi kulit yang tipis, terjadi calon manusia yang bentuknya sempurna, ya. Nah, kemudian seperti ini mudghah, ya, mendekati akhir hari ke minggu ke hari ke 120, pada hari ke akhir ke 120. Oke, kita lanjut lagi. Oke, lanjut sekarang balik yang tadi, nggak ke atas. Oh ya, sorry di sini. Sekarang ini USG. Udah ya, sini saraf. Oke, langsung sini aja deh. Tadi. Nah, ini ala-ala 7 minggu. Ya, klik biar dia bergerak. 7 minggu seperti ini. Waktu itu saya tanyakan kepada orang Belanda, gadis Belanda itu, dia menanyakan, kenapa roh ditiup 120 hari? Bukankah sperma sejak awal sudah hidup? Bukankah ovum sejak awal sudah hidup? Yang hidup ketemu dengan hidup menjadi hidup, ya kan? Telur kan hidup. Telur itu hidup selama 2 hari, bertemu dengan sperma yang hidup. Kenapa bukan benda hidup? Apa bedanya hidup dengan bernyawa? Pohon itu hidup, pohon hidup, tapi tidak bernyawa, ya. Kucing bernyawa, hidup dan bernyawa. Apa bedanya tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan kita potong tanpa bismillah boleh, tapi hewan kalau kita mau makan harus dengan bismillah, ya, karena dia bernyawa. Nah, kenapa katanya roh ditiupkan harus 120 hari? Saya tanya sama dia, apakah kamu siap apabila ini lahir dan bisa lari-lari karena sudah punya roh? Jawaban dia, saya belum siap. Misalnya ini lahir, ini coba digerakin. Ini lahir, keluar, bisa hidup, dia lari-lari di sini. Saya rasa kita semua juga lari, ya. Kita juga lari kabur, ya. Dia katakan belum siap untuk ini menjadi makhluk hidup, makhluk bernyawa. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini 8 minggu, klik lagi. Dia bergerak seperti ini. Saya tanyakan 8 minggu, apakah kamu siap seandainya dia lahir dan dia bisa hidup? Si calon ibu itu orang Belanda, dia tidak bisa bahasa Inggris. Saya tidak siap. Kemudian selanjutnya ini 8 minggu tadi, kita teruskan lagi. Ini 9 minggu, klik lagi. Seperti ini 9 minggu, 9 minggu. Saya tanya, kalau seandainya 9 minggu ini lahir dan Tuhan sudah memberikan ruh dan dia bisa lari-lari di rumah kamu, apa kamu siap punya anak seperti ini? Jawabnya tidak siap, ya. Belum siap, jelas, ya. Bentuknya masih serem, ya. Terus, nah ini adalah janin. Kebetulan USG ini anak kembar. Yang satu ada kepalanya, yang satu tidak ada kepalanya, ya. Yang satu enancephalus, ini tidak ada kepalanya, yang satu ada kepalanya. Saya katakan kepada anak gadis Belanda itu, ya tadi dia belum masuk Islam, sekarang dia sudah masuk Islam. Saya katakan, coba kamu lihat USG ini. Ini bayi kembar. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj tadi, kami ciptakan yang sempurna dan tidak sempurna kejadiannya. Bayangkan ini ada yang tidak sempurna dan ada yang sempurna. Ini dia. Terus pertanyaan dia apa? Ini pertanyaan terakhir. Dia nanyanya susah semua. Pertanyaan pertama dia, kenapa Tuhan begitu goblok? Saya tanya kenapa? Bilang gitu. Kenapa menurunkan kitab suci berkali-kali? Pertanyaan sulit. Kenapa Allah menurunkan kitab suci berkali-kali? Nah, itu sebagai calon ustaz harus bisa jawab. Kita nggak mungkin bisa jawab kalau kita tidak belajar Bible, kita tidak belajar kitab Yahudi. Tanpa mempelajari itu kita nggak mungkin mengerti kenapa Allah harus menurunkan lagi Al-Quran, ya. Kemudian saya katakan, dia bilang kenapa? Buat apa? Surat Al-Hajj itu katanya ada yang tidak sempurna dan sempurna kejadiannya. Toh Muhammad saat itu tidak punya USG, Muhammad tuh tidak bisa lihat, dia bilang. Buat apa surat itu diturunkan kepada Muhammad yang pada saat itu tidak bisa melihat mana yang
sempurna dan mana pula yang tidak sempurna kejadiannya. Kesempatan saya saat itu menjawab yang terakhir, itu pukulan saya yang terakhir. Saya katakan memang betul semua surat Al-Quran bukan untuk Muhammad, tetapi surat Al-Quran untuk you, untuk Anda, saya bilang. Begitu saya bilang begitu, baru dia nangis dengan pertanyaan yang susah-susah di hadapan saya. Akhirnya waktu saya katakan, dia juga nanya kenapa hukum qisas itu ganas sekali, kenapa Islam itu jahat, hukum qisas. Kita harus bisa menjelaskan hukum qisas menurut ilmu pengetahuan modern, menurut ilmu kesehatan jiwa. Dan waktu saya katakan terakhir masalah sempurna dan tidak sempurna, saya katakan bahkan itu pun bukan untuk Muhammad tapi untuk you. Dia menangis. Kemudian dia bersedia masuk Islam. Waktu itu istri saya mendampingi, dan dia memang tidak bisa bahasa Inggris, ya, bahasa Indonesia, dia bahasa Inggris. Kita bicara bahasa Inggris terus, ya. Ada calon suaminya, ya. Ini kemudian 12 minggu seperti ini hidungnya. Saya tanya lagi sama dia, coba diklik, apakah kamu siap ini untuk hidup? Jawaban dia sama, tidak siap, ya. Seperti ini 12 minggu. Ya, Tuhan belum kasih ruh. Hebatnya Allah tidak kasih ruh, ya. Kemudian ini 14 minggu, ya, gerakan lagi. Saya tanya lagi, ini ada tulangnya, ini belum ada tulangnya, masih tulang rawan. Tulangnya belum jadi. Otot luriknya belum ada. Ini kan otot lurik. Otot ini belum ada luriknya, masih seperti bening semua. Apakah kamu siap punya anak? Dia belum. Ya, apabila ini diberi ruh oleh Allah, dia belum siap. Kemudian lanjut lagi 16 minggu. Saya tanya, kalau begini bagaimana? 16 minggu mendekati ruh mau ditiup. Kalau yang seperti ini bagaimana? Tulang-tulangnya mulai ada, ya. Matanya sudah mulai jelas, hidungnya sudah mulai ada, ya. Tangannya ini, tapi masih dalam proses. Dia bilang, ini mulai boleh ini. Nanti terakhir, waktu seperti ini, saya tanya, kalau ini bagaimana? Oh, kalau ini sih saya sudah siap. Saya sudah siap punya anak kalau seperti ini. Saat tulangnya sudah ada, otot luriknya sudah terbentuk. Saya jadikan tulang, izom, dan saya tutup dengan daging, dengan lahma. Allah bicara begitu. Dunia kedokteran mengatakan begitu juga. Luar biasa, ya. Maka ini wajah janin 23 sampai 24 minggu, ya. Nanti dulu, jangan digerakkan dulu, ya. Sebab ini, sorry. Ini penting, ya. 23 sampai 24 minggu, kepala bayi, sistem saraf pusat telah merupakan bagian dari tubuh janin, ya. Dari otak janin pada 23-24 minggu sudah bisa berpikir. Makanya kita bisa mendengar. Makanya orang taruh suara daripada Beethoven. Suara siapa? Penyanyi lain? Mozart. Kenapa Mozart, Beethoven itu lagu gereja? Kenapa bukan suara Abdurrahman Al-Sudais? Yang dipentingkan adalah goyangannya, iramanya yang menyentak. Dan pada saat orang mendengar lagu-lagu itu, ibunya harus bergerak sesuai dengan irama Mozart dan Beethoven. Masalahnya kenapa bukan Abdurrahman Al-Sudais? Masalahnya orang Islam malas meneliti. Mereka meneliti terhadap suara musik Mozart, sehingga ditemukan bahwa anak yang mendengarkan irama-irama seperti itu akan cerdas. Tapi anak yang mendengarkan suara Al-Quran dengan suara yang begitu menghentak seperti Abdurrahman Al-Sudais, saya rasa juga lebih hebat lagi. Cuman kelemahannya kenapa kita tidak melakukan penelitian? Orang tidak akan percaya, dunia kedokteran tidak akan percaya sebelum melalui penelitian. Jadi kalau kita suruh percaya, tidak. Apa bedanya agama dengan ilmu pengetahuan? Agama iman dulu, baru percaya dulu, baru diteliti. Kalau ilmu pengetahuan diteliti dulu, baru percaya, ya. Nah, ini kemudian sistem janin sudah bisa menangkap berbagai input rangsangan. Maka saat inilah perdengarkan suara-suara Al-Quran sama ibunya di perutnya. Dia bisa dengar.
bisa dengar dia di telinga ibunya. Ikuti irama lagunya, jadi badan kita ikut bergerak dengan irama Abraham Al-Sudais. Saya senang irama yang itu, yang lain mungkin senang irama yang lain ya. Ikuti Al-Quran, Al-Quran akan memberi kecerdasan yang luar biasa pada anak. Saya pernah menanyakan seorang bapak yang membawa anaknya lahir sama saya 7 tahun, kemudian bertemu anak itu 7 tahun. Dia bilang anak ini namanya si Hafiz. Oh Hafiz, berarti dia hafil Al-Quran. Oh iya dok. Oh saya cek dia, saya kasih surat-surat yang jarang-jarang dibaca, surat-surat Al-Furqan tadi, dia bisa sambung. Saya tanya, apa yang ibu kerjakan? Saya taruh suara Al-Quran selama hamil. Bikin penelitian 100 orang yang diberikan suara Al-Quran, 100 orang yang tidak diberikan suara Al-Quran, apa yang terjadi pada anaknya. Nah kalau dilakukan seperti itu, baru kita penelitian itu sah secara ilmu kedokteran ya. Nah ini sebelumnya kita kembali dulu ke ini tadi, ke yang tadi tentang pembentukan otak. Coba mundur dulu ya. Tadi kita masuk sini dulu Saraf sedikit, masih ada waktu sedikit. Oke Saraf, kita main cepat aja ya. Saraf ini kita pentingnya di mana? Dimulai dengan pembuahan, ada pasangan suami istri di sini, gambar kedokteran. Yang pentingnya di sini. Lihat tulisan dunia kedokteran 0 sampai 6 week. 6 minggu itu 6 kali 7 42. 40 hari pertama. Kedokteran kedua 6 sampai 12 week. 40 hari kedua. 12 sampai 16 week, 40 hari ketiga. Ilmu kedokteran persis dengan kata-kata Al-Quran, kata-kata hadis. Ya. Dan kenapa ruditip pada hari terakhir, pada akhir minggu ke-16? Karena pada saat itu janin sudah sempurna. Dan diketahui di dunia kedokteran, bayi terkecil yang bisa hidup adalah 16 minggu. Itu sudah terbukti. Ya setelah 17 minggu itu yang bisa hidup ya. Kemudian ini tentang otak dan sebagainya. Sudah kembali lagi ke tempat tadi. Kita balik lagi ke gambar tadi. Ya, gambar tadi. Nah ini kita perlu apa? Pertama kita perlu manusia itu dari otaknya, ya. Yang penting di sini gizi penting pada wanita hamil. Ini akan mempengaruhi seluruh sistem saraf tubuh, ya. Oke, ini sudah kembali. Kita tadi tolong kembali ke itu ini Pak D tadi. Kita langsung ke ambil Pak D. Pak D tadi yang ada akmalnya, terus aja, terus ya. Ini kita masuk ke hadisnya. Nah ini ada hadis di sini, ya hadisnya bisanya kalau diklik di sini, klik ini. Nah sekarang kita bandingkan apa gunanya Allah mengatakan boleh sperma dibuang. Dalam Bible ada namanya onan. Onan itu orang yang membuang spermanya dan Tuhan marah dibunuh. Itu pada kitab Kejadian 38 ayat 1 sampai 30. Tapi orang berzina tidak dibunuh. Anehnya dalam Bible orang onan ini bukan onani tapi bersenggama tapi dibuang di luar. Tuhan marah dibunuh si onan. Sedangkan ayahnya yang bermaksiat malah tidak dibunuh. Jadi beda sekali dengan Al-Quran. Al-Quran sangat jelas. Rasulullah bersabda dari Abdullah, sungguhnya seorang dari kamu dikumpulkan kejadiannya dalam kandungan ibunya selama 40 hari, lalu 40 hari menjadi alaqah, 40 hari menjadi mudghah. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniup ruh ke dalam janin. Setelah 120 hari baru ruh ditiup. Kenapa? Karena sudah lengkap, ya, secara ilmu kedokteran, ya. Rasulullah bersabda, apabila nutfah sudah diproses lewat 42 hari, maka Allah mengutus seorang malaikat, badannya membentuk nutfah yang telah diproses tersebut. Dia membuat pendengaran, penglihatan dan kulitnya sampai 120 hari baru sempurna. Kemudian dan tulang belulang. Kemudian kita lanjut ini. Dari Abu Zubair, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Jabir, kami melakukan azal. Ini ada hadis tentang KB. Berkata Jabir radhiyallahu anhu, ridho Allah kepadanya, kami melakukan azal pada saat pada saat zaman Rasulullah. Rasulullah masih hidup, kami melakukan azal. Azal itu artinya senggama
putus. Jadi senggama waktu sperma mau keluar dihentikan, dibuang di luar gitu ya. Dan ternyata maka kami sampaikan hal itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah tidak melarang kami untuk berazal. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi azal boleh. Ya. Kemudian dari ada hadis Bukhari, ini ada perawinya, berkata Jabir radhiyallahu anhu, kami berazal pada zaman Nabi Rasulullah SAW. Ya. Dari Ali bin bin Abdullah, dia mendengar dari Sufyan mendengar dari Amru mendengar dari Arta berkata kepadaku bahwa ia mendengar dari Jabir. Ini namanya rantai sanad, ya, rantai sanad. Ini perawi-perawinya. Kami berazal padahal saat itu Al-Quran sedang turun. Waktu kami berazal itu Al-Quran sedang turun. Biasanya Al-Quran turun kalau ada sebab, ada namanya asbabul nuzul, sebabnya turun Al-Quran. Nah, dikatakan di sini kami berazal padahal Al-Quran sedang turun. Asbabul nuzul bisa turun kalau mau melarang, tapi ternyata kami tidak dilarang. Ya, maka azal boleh. Dengan pertimbangan itu maka orang Islam boleh berKB. Orang Kristen harusnya tidak berKB. Dan karena itu ada di perjanjian lama, di kitab Taurat, harusnya orang Yahudi pun tidak berKB. Hukumnya haram berKB. Membuang sperma hukumnya haram. Ini kondom, ya, seperti ini yang dipakai di Valentine kemarin, coklat di sini. Dan ini hati-hati, kita perlu tahu walaupun anak gadis, karena kalau di rumah ketemu, ya hati-hati, ya. Kalau kita nggak pernah lihat, kita nggak ngerti. Kemudian ini spiral dipasang seperti ini. Spiral itu tidak diikat, tidak dijahit, tidak diapa-apakan, hanya menyangkut. Ya, menyangkut seperti cincin di tangan. Apakah spiral dilarang oleh agama Islam? Kalau kita lihat urutannya, tidak dilarang. Ulama mengatakan mencegah bertemunya telur sama sperma. Orang spermanya sebagian besar ditakdirkan Tuhan untuk mati, orang telurnya sebagian besar ditakdirkan Allah untuk mati. Kenapa kita mencegah yang memang boleh mati itu dilarang? Dan Nabi pun sudah melihat azal pun boleh, ya. Jadi orang Islam boleh berKB. Kemudian ini spiral itu sama dengan cincin nyangkut di tangan, ya. Jadi paling bagus, ya, karena tidak membuat seorang wanita menjadi gemuk, ya. KB-KB lain umumnya membuat gemuk. Kemudian juga steril, ya. Apa itu steril? Nah, steril itu adalah tadi kita tahu saluran tuba tadi, ya. Tadi udah tahu, ya, apa saluran tuba, tempat sperma bertemu dengan telur tadi, ya. Ininya diikat, itu namanya steril. Ada yang menyangka steril itu rahimnya diangkat, tidak ada. Rahim tidak perlu diangkat. Kemudian katanya dosa membuang sesuatu, nggak ada yang dibuang, cuma diputus saja. Ya. Jadi apakah steril dilarang oleh agama? Saya tidak melihat larangannya, kecuali kalau kita tidak mengetahui hal ikhwalnya, ya. Juga dengan sterilisasi pada laki-laki. Kalau laki-laki, ini buah zakarnya, ini hidung telur, buah zakar ada saluran ini diputus, ya, diputus salurannya sehingga sperma ini tidak lagi keluar ke. Kalau dia berhubungan suami istri, hanya cairan sperma saja, tidak ada, hanya cairannya, pelarutnya saja. Kalau gula, cuma gula air putihnya saja, gulanya tidak ada. Ya. Tinggal 10 menit lagi, oke. Memang sudah habis, ya. Sehingga demikian kita sudah selesai memang, ya. Maka demikian yang disampaikan. Allah mengatakan banyak sekali yang kamu tidak tahu. In kuntum ta'lamun. Seandainya saja kamu mengetahui, kamu akan berkata lain, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi terutama yang mau menikah barangkali, ya. Dan kalau ada pertanyaan, lebih bagus lagi kalau ada yang mau pidato di depan, ya.